Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita update terlebih dahulu nih dari pergerakan dari sektor kripto sendiri teman-teman ya, seperti market cap, volume, Bitcoin dominance, Fair and Greed Index kayak gitu ya teman-teman, yang dimana market cap ini turun 6,13%. Sedangkan untuk volume juga turun sekitar 6,09% ya kan. Kalau kita mengacu pada pergerakan Bitcoin dominance di sini menguat kembali teman-teman. Makanya di sini kita melihat nih price daripada altcoin mengalami koreksi yang cukup lumayan mantap jiwa bukan ya. Itu sebabnya ya, salah satu pemicunya adalah dari eh recovernya Bitcoin dominance yang tadinya di area 53 kali ini berada di area 56. Untuk Fair and Greed Index juga mengalami penurunan nih ya, dari extreme greed jadi netral aja gitu teman-teman ya, atau dalam greed aja, belum masuk ke extreme greed lagi. Oke. Kesempatan kali ini teman-teman ya, manfaatkan momentum seperti inilah ya. Kalau kalian memang ada dana dingin, ada uang nganggur gitu teman-teman yang masih ada di exchange ya kan, atau ada di wallet, kalian bisa gunakan untuk mengakumulasi ya, cari aset lah yang menurut kalian notabene bisa recover dalam waktu dekat. Tapi tetap harus disclaimer teman-teman ya, cryptocurrency itu kejam. Oke. Bisa cuan ribuan persen dalam hitungan menit juga, bisa rongkat sampai palung Maria dalam hitungan detik juga gitu teman-teman ya. Nah, jadi kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit updatean nih buat kalian semua tentang airdrop pause teman-teman ya. Semoga ya updatean ini sedikit membantu buat teman-teman. Oke, kita bahas. Yang pertama teman-teman yaitu tentang supply daripada pause. Walaupun ini belum terverifikasi ya teman-teman, belum 100% valid gitu ya kan. Tapi kalau kita lihat dari sini pause ya, dengan maksimal supply kalau supply-nya 21 juta, kita dapat berapa bro ya, kita dapat berapa dibagi dengan jumlah user yang begitu banyaknya ya kan. Tapi ini ya tidak menutup kemungkinan sih ya kan, supply-nya bakal di atas 21 juta. Nah di sini menariknya teman-teman, walaupun total supply-nya 21 juta ini belum terverifikasi, tapi kalau kita lihat dari sini ya teman-teman, seperti Binance, Bybit, OKX ya, wallet Telegram gitu teman-teman, terus ada Gate.io, Bitget, Bitfinance ya, ada KuCoin, Binance Hot Wallet, Max Global ya. Ini ada exchange-exchange yang notabene teman-teman ya, kemungkinan besar ini bakal ngelisting daripada si pause menurut dari gambaran yang diberikan oleh pause beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Jadi memang di sini banyak spekulasi nih tentang supply daripada pause. Ada yang bilang supply-nya sekitar 1 miliar, ada yang bilang mungkin di 10 miliar, ada yang bilang juga di kisaran ya di bawahnya Dox mungkin di area 100 miliar gitu teman-teman, atau di area 100 juta juga ada teman-teman ya. Nah kalau supply daripada pause ini semisal nih supply-nya 100 juta, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman dengan jumlah user yang sebegitu banyaknya akan ada rasio konversi. Ya mungkin rasio konversinya nggak tinggi ya. Kalau supply-nya mungkin di kisaran 10 miliar mungkin teman-teman ya nggak akan ada rasio konversi. Kalaupun di supply 10 miliar ada rasio konversi ya kan, convertnya gitu teman-teman, itu mungkin di area 1 banding berapa ya, 1 banding 10 atau 1 banding 25, mungkin di kisaran itu, atau tertingginya mungkin di area 1 banding 100 gitu teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat semisal supply pause ini 21 juta ya, mungkin rasio konversinya bisa juga di kisaran berapa ya, 1 banding 1000 atau 1 banding berapa gitu ya. Kayaknya nggak mungkin kalau supply-nya di area 21 juta. Oke, seperti kita perlu belajar juga dari beberapa case yang terjadi dari Ton Viewer ya. Waktu si Dox itu belum listing teman-teman ya, itu supply-nya banyak ya kan. Supply-nya sedikit sih ya, 10 miliar atau berapa itu aku lupa. Tapi ketika listing teman-teman terkonfirmasi 500 sekian miliar ya. Terus si Major ya kan, Major supply-nya kalau nggak salah waktu itu sekitar 1 billion ya teman-teman, ternyata pas listing sekitar 100 jutaan. Nah jadi ya semoga saja sih teman-teman ya, supply-nya nggak di atas 10 miliar lah untuk si Dox ini teman-teman. Terus updatean berikutnya. Nah, informasi berikutnya teman-teman, menurut Paus Community ya, ini adalah tweetan sebenarnya yang ada di akun X-nya Paus ya, di mana Paus lebih tinggi. Oke ya, Paus lebih tinggi. Besok kita akan menjelajahi Ton.
Oke, kita besok akan menjelajahi ton dan meninggalkan jejak kaki kita. Tanda-tandanya selalu ada. Pause adalah pola pikir. Nah, pertama kali muncul pause ya, connect walletnya kalau nggak salah ke ton ya teman-teman ya, ke ton. Terus di sini kalau kita mengacu pada perkataan ini, kita akan meninggalkan jejak kaki kita, ataukah si pause ini akan bermigrasi nih dari ton pindah ke jaringan lain juga bisa, karena banyak speculation juga di sini teman-teman ya. Nah, di sini pun ada gambar ton ya, di belakang di awan itu ada gambar ton. Nah, spekulasinya kenapa di sini kita berpikir bahwasanya apakah si pause ini akan meninggalkan si ton gitu ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat updatean beberapa hari yang lalu teman-teman, contohnya yang ini ya, kita berbesar seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya kan, di mana di sini ada Phantom ya, wallet daripada Solana. Apakah si pause ini akan bermigrasi ke Solana? Bisa jadi juga teman-teman ya. Dan di sini yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua, kalian harus selalu aktif teman-teman ya. Kalian akan harus selalu aktif, entah sehari login sekali ya, atau 2 kali gitu teman-teman ya, untuk keaktifan kalian. Nah, jadi di sini teman-teman, karena kemungkinan besar akun-akun yang nggak aktif itu akan dianggap bot oleh pihak pause ini, yang notabene nanti akan terbanet ya. Karena di sini akan ada pembanetan atau pembatasan ya, atau pemblokiran lah ya, yang menurut pause akun-akun bot gitu teman-teman ya. Jadi sekitar 50 juta user something itu, saya kira saya berani jamin 100% teman-teman, nggak semuanya bisa eligible. Contohnya kayak Dox kemarin ya. Dox dulu juga sama, ada beberapa yang tidak eligible juga. Nah, kemungkinan akan terjadi seperti itu. Terus di sini teman-teman ya, kemungkinan besar farming itu akan berakhir pada tanggal 30 Desember dan pencatatan itu akan terjadi di tahun 2025. Semoga saja di kuartal 1, di awal-awal 2025 ya teman-teman ya. Terus di sini ya, kemungkinan alokasinya nanti akan sesuai rencana yang kita dapatkan. Nah, ini kan ada rencana, beberapa rencana ya, seperti jabat tangan ya, ada paus, ada embe gitu teman-teman ya, ada lumba-lumba juga. Mungkin teman-teman ya, kita pembagian atau distribusi airdropnya akan sesuai dengan rencana ini ya. Kemungkinan sih kalau ada rencana kayak gini, apakah akan ada mekanisme convert, kita tunggu saja informasi secara validnya teman-teman. Takutnya kalau saya bilang mungkin ada convert, nanti nggak ada convert. Kalau saya bilang nggak ada convert, tahu-taunya ada convert ya. Mengingat kalau kita lihat dari supply Jeton ya, ton viewer hanya 21 juta, tapi itu belum valid. Itu bisa jauh lebih tinggi lagi, atau supply-nya segitu. Ya masih bisa berubah di situ teman-teman, karena belum tercentang juga ya kan. Nah, terus di sini kalau kita mengacu pada gambar ini ya, sesuai dengan kriteria yang ada di ton viewer tadi teman-teman, di mana ada Bybit ya kan, ada OKX, ada Binance, dan di sini ada Coinbase. Cuman tadi kalau dari ton viewer nggak ada Coinbase ya. Di sini kan ada logo Coinbase kalau nggak salah teman-teman ya, Bybit. Nah, setelah Bybit ini adalah logo Coinbase, habis itu OKX ya, dan Binance teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar seperti Bybit, OKX, Binance kemungkinan akan ngelisting pause. Kemungkinan ya, hanya speculation teman-teman ya. Dan di sini ada gambaran Coinbase. Semoga saja dia langsung bisa masuk ke Coinbase. Nah, semisal nih teman-teman ya, semisal nih si pause ini ke Solana ya, ke jaringan Solana, berarti ini nanti akan jadi airdrop bot tele berbasis pesaing Dox ya, yang ada di ton kalau pause di Solana. Mungkin seperti itu juga bisa teman-teman ya. Nah, kalau kita mengacu gambaran-gambaran di sini, bisa kita lihat juga teman-teman dari segi gambar handphonenya ya. Di sini ada trigger Solana juga seperti itu ya. Pavel Durov ya kan, dan di sini UNTGE gitu teman-teman ya. Semoga saja sih ya, pause ini nggak ada mekanisme convert, tapi kalau supply-nya sedikit pasti akan ada mekanisme convertnya teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang supply yang ada di Jeton tadi teman-teman, atau ton viewer tadi tidak valid? Ya belum valid lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk top range-nya itu memiliki 1,1 miliar paus. Ya, 1,1 miliar paus. Terus di sini kalau supply-nya, semisal nih supply-nya 21 juta, mekanisme convertnya berapa? Kalau di convert 1/1000, ya berarti ini memiliki sekitar 1,1 juta.
paus teman-teman ya. Terus kalau kita lihat di mana teman-teman ya, tertingginya di area 1,1 miliar sih ya. Di bawahnya itu ada Mari Felicitia ya. Itu sekitar 201 jutaan. Nah, kemungkinan besar teman-teman ya, kalau nggak ada mekanisme convert ya. Kalau nggak ada mekanisme convert, kemungkinan di kisaran 10 sampai 20 billion lah, mungkin seperti itu. Semoga saja di kisaran itu teman-teman. Kalau di kisaran itu kemungkinan nggak ada konversi, mengingat dari pendapatan ini ya hanya puluhan, ini 48 juta. Oke ya, banyak juga teman-teman ya, banyak juga. Tapi kalau supply-nya kemungkinan besar sih ya bakalan miliaran kalau menurut saya. Jadi kita lihat sajalah updatean terbaru dari paus nanti. Semoga saja dalam waktu dekat ada tokenomiknya. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sahabat, dan salam